kelas PGSD 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas dan pengembangan kurikulum. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas telaah kurikulum yang diampu oleh Ibu Arinta. Untuk poin yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hakikat pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan suatu komponen penting dari sistem pendidikan karena tidak hanya menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan, tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik. Untuk poin yang kedua, yaitu konsep dasar pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat tujuan, isi, bahan pembelajaran, dan metode yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang ingin direncanakan dan disepakati oleh peserta didik. Selanjutnya, poin ketiga yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum ini terdapat 8 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip berorientasi. Tujuan pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikulum mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang selanjutnya menumbuhkan perubahan tingkah laku. Yang kedua, prinsip relevansi atau kesesuaian. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengembangan, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dalam pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal dan harus dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan mata ajaran dan bahan pembelajaran yang diperlukan. Yang keempat, prinsip fleksibilitas atau keluasan. Kurikulum yang luas mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntunannya dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat, jadi tidak statis atau kaku. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu prinsip berkesinambungan atau kontinuitas. Kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian, aspek-aspek, materi, dan bahan kajian disusun secara berurutan. Yang keenam, prinsip keseimbangan. Penyusunan kurikulum supaya memperhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara semua mata ajaran, dan antara aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Yang ketujuh, prinsip keterpaduan kurikulum. Dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik dan konsistensi antara unsur-unsurnya. Pelaksanaan terpadu dengan melibatkan semua pihak, baik di lingkungan sekolah maupun pada tingkat internasional. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu prinsip mutu. Pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu. Pendidikan mutu berarti pelaksanaan pembelajaran yang bermutu, sedangkan mutu pendidikan berorientasi pada hasil pendidikan yang berkualitas. Untuk poin yang selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dan peranan pengembangan kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan mempunyai beberapa fungsi, antara lain, yang pertama, fungsi bagi sekolah. Kurikulum pada dasarnya merupakan suatu alat atau upaya untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah. Kurikulum suatu sekolah berisi tentang jenis-jenis program apa saja yang diselenggarakan di sekolah. Atas dasar itu, sekolah akan dapat merencanakan lebih cepat, tepat, tentang apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan sekolah itu. Yang selanjutnya, yang kedua, fungsi kurikulum bagi pendidik. Kurikulum berfungsi sebagai alat atau pedoman bagi seorang pendidik atau guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan atau tujuan sekolah, di mana seorang pendidik itu mengajar peserta didik. Seorang pendidik tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai perancang serta penilai kurikulum itu sendiri.
Oleh karena itu, pendidik selalu dituntut untuk meningkatkan kemampuannya sesuai dengan perkembangan kurikulum ilmu pengetahuan. Yang ketiga, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan penanggung jawab seluruh penyelaksana atau penyelenggara pendidikan di sekolah, serta memegang peranan strategis dalam mengembangkan kurikulum dalam kedudukannya sebagai administrator maupun supervisor. Yang keempat yaitu fungsi kurikulum bagi pengawas. Bagi pengawas, kurikulum akan berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan supervisi. Oleh karena itu, dalam proses pengawasan, para pengawas akan dapat menentukan apakah program sekolah termasuk pelaksanaan pembelajaran untuk peserta didik sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum atau belum sesuai dengan kurikulum. Yang terakhir, fungsi kurikulum bagi masyarakat. Dengan mengetahui kurikulum tingkat satuan pendidikan, masyarakat dapat ikut serta memberi bantuan guna memperlancar pelaksanaan program pendidikan. Untuk poin yang kelima adalah asas-asas pengembangan kurikulum. Asas-asas pengembangan kurikulum ini terdapat beberapa asas. Yang pertama yaitu asas religius. Kurikulum akan dikembangkan dan ditetapkan berdasarkan nilai-nilai ilmiahnya, sehingga dengan adanya dasar ini, kurikulum diharapkan dapat membimbing peserta didik untuk membina iman yang kuat, teguh terhadap agama, berakhlak mulia, dan melengkapi dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu asas filosofis. Asas ini berhubungan dengan filsafat dan tujuan pendidikan yang berkenaan dengan sistem nilai. Sistem nilai merupakan pandangan seseorang tentang sesuatu yang berkenaan dengan arti kehidupan. Yang selanjutnya asas psikologis. Asas psikologis berkaitan dengan perilaku manusia, sehubungan dengan pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Perilaku manusia menjadi landasan berkenaan dengan psikologi belajar dan psikologi pengembangan manusia. Yang selanjutnya, asas sosial budaya. Asas sosial budaya berkenaan dengan penyampaian kebudayaan, proses sosialisasi individu, dan rekonstruksi masyarakat. Bentuk kebudayaan mana yang patut disampaikan dan ke arah mana proses sosialisasi tersebut ingin direkonstruksikan sesuai dengan tujuan masyarakat. Yang terakhir yaitu asas organisatoris. Asas ini berhubungan erat dengan organisasi kurikulum, yang merupakan suatu aktivitas dalam mencapai tujuan pendidikan formal yang membutuhkan suatu bentuk pola yang jelas tentang bahan yang akan disajikan atau yang akan diproses kepada peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin ke-6 yaitu proses perubahan kurikulum. Yang pertama, kurikulum pendidikan pra-kemerdekaan, di mana pendidikan pada masa pra-kemerdekaan dipengaruhi oleh kolonisme, di mana kebijakan dan praktik pendidikan dikendalikan oleh penjajah. Tujuannya adalah untuk menyamarkan dan memperkuat kepentingan kekuasaan kolonial, menjadikan pribumi sebagai abdi penjajah. Dalam pengembangan usaha penjajah, membutuhkan karyawan yang sederhana seperti bisa membaca dan menulis untuk merangsang ekonomi melalui kerja paksa. Yang kedua, kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, kurikulum di Indonesia telah mengalami banyak sekali perubahan, di mana perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan impact dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Seperti contoh perubahan pendidikan pasca kemerdekaan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Rencana Pembelajaran 1947. Rencana Pelajaran Terurai 1952, Kurikulum 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Silabus 1984, Silabus 1994, Kurikulum 2004 atau KBK, Silabus 2006 atau KTSP, dan yang terakhir yaitu Silabus 2013. Untuk yang terakhir, poin ke-7, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pengembangan dan pembinaan kurikulum. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengembangan kurikulum terlebih dahulu. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum, merencanakan dan menyusun kurikulum dan kegiatan yang akan dilakukan, sehingga kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar
dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan di tingkat nasional. Yang kedua, pembinaan kurikulum. Nah, pembinaan kurikulum ini merupakan suatu kegiatan untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan kurikulum yang telah ada dan guna untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sekian penjelasan video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.